Nah, terus di dalam bulan besar ini terus mengadakan pembunuhan massal, hewan yang dibunuh. Maka kalau sudah melakukan itu, jangan sekali-kali ngomong bahwa bulan ini bulan besar. Di dalam Hari Raya Idul Adha, orang Indonesia mengadakan tradisi penyembelihan hewan kurban. Satu yang tidak, apalagi ini tadi yang dibicarakan sapi. Menurut syariat agama, dalam cerita yang diceritakan bahwa terjadinya kurban dan Hari Raya Kurban ditetapkan oleh agama Islam adalah menganut syariat dari Nabi Ibrahim waktu itu dengan mewujudkan nadarnya pada Tuhan Yang Maha Esa atau Allah Subhanahu wa Ta'ala waktu itu dengan kesombongannya Nabi Ibrahim, karena merasa orang yang paling taat, orang yang paling beriman, dan waktu itu juga belum diberi karunia anak, maka sampai menyombongkan diri bahwa saya saking taatnya pada Tuhan Yang Maha Esa atau pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, jangankan harta benda saya, kalau demi Tuhan, demi Allah atau itu dikehendaki oleh Allah, akan saya relakan. Jangankan harta benda saya, seandainya saya punya anak, kalaupun itu dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, saya siap untuk memberikan. Nah, dari kesombongan itulah, maka setelah Nabi Ibrahim menikah dengan Siti Hajar, melahirkanlah seorang putra laki-laki yang diberi nama Ismail. Nah, dari situ untuk menguji keikhlasan atau keimanan Nabi Ibrahim itu, maka datanglah perintah, yang waktu itu entah dari malaikat atau dari setan, nggak tahu, yang membisikkan di telinga Ibrahim, katanya sesuai dengan janjimu awal, jangan hartamu, bahkan anakmu, kalaupun itu diminta kembali kepada Allah, pada Tuhan, kamu akan menyerahkannya. Maka saat ini Allah menagih janjimu itu. Lalu Ibrahim katanya, ini saya mendengar cerita ya, saya kalau ditanya ceritanya tuh mengambil dari kitab mana, saya pernah mendengarkan cerita Pak Yai itu begitu. Lalu perintah itu apa yang harus saya lakukan? Katanya, sembelilah anakmu, itu pertanda bahwa kamu adalah orang yang benar-benar beriman, dan kamu adalah tandanya orang yang taat pada Tuhanmu. Maka dipikirlah pagi, siang, sore, petang, malam sehingga diceritakan di situ Nabi Ibrahim memutuskan bahwa karena ini perintah Tuhan, maka harus saya laksanakan supaya saya tidak menjadi orang yang kafir atau orang yang ingkar. Nah, dari situlah awal mencari bukit yang jauh dari tempat tinggalnya, dan anaknya itu dibujuk supaya mengikuti ajakan bapaknya. Dan pada waktu yang tepat, disitulah Nabi Ibrahim segera akan disembelih oleh Nabi Ismail akan segera disembelih oleh Nabi Ibrahim. Dan ringkas cerita yang saya dengarkan dari Pak Yai itu, karena keikhlasan yang tulus, walaupun toh namanya orang tua mau kehilangan anak, apalagi hilangnya itu disembelih sendiri. Jadi di antara kasihan, di antara gundah, di antara kelana, macam-macam lah kemudian Nabi Ibrahim. Maka karena itu perintah Tuhan, maka tetap dilaksanakan. Nah, setelah dilaksanakan itulah konon ceritanya Nabi Ibrahim diganti
dengan seekor kambing. Terlepas cerita atau dongeng itu benar atau salah, nah dari situlah asal mula atau awalnya orang-orang Islam itu di saat hari Idul Adha mengadakan Idul Kurban atau hari kesucian kurban dengan menyembelih kambing. Nah, pertanyaannya tadi, yang dikorbankan sapi. Kalau yang dikorbankan sapi, lalu menganut syariat siapa? Pertanyaannya. Apakah dengan kambing masih kurang besar tuh sehingga diganti sapi? Katanya orang-orang melakukan agama itu harus syariat. Bahkan salah dari sedikit syariat tidak diterima, haram, dan lain sebagainya. Nah kok tiba-tiba bisa berubah menjadi onta, bisa berubah menjadi kerbau, bisa berubah menjadi sapi. Terus sebenarnya ajaran atau syariat itu benar menganut syariat awal, apakah syariat ini buatan manusia sendiri sehingga syariat itu bisa dikamuflase yang awalnya kambing menjadi sapi, menjadi kerbau, menjadi onta, dan yang lainnya. Nah, dihubungkan dengan fatwa tadi, karena ini juga syariat orang Islam yang dikerjakan di hari yang suci menurut orang Islam, ya, Idul Adha, dengan 50 ekor sapi yang dikorbankan pada hari kemarin, hari Senin, ya, 22 ekor dari bantuan dari saudara-saudara non-muslim. Pertanyaannya, di saat ada hal yang seperti itu, lalu kemana MUI? Betul, Pak. Betul. Kenapa tidak berfatwa? Kenapa diam? Gitu loh. Apakah MUI itu membuat fatwa itu sesuai dengan keinginan perutnya sendiri untuk mencukupi kebutuhannya? Apakah keputusan atau fatwa itu hanya untuk membatasi antar golongan, antar umat? Ataukah pemikirannya kalau memang ini menguntungkan untuk orang-orang Islam dihalalkan, kalau merugikan diharamkan, apakah begitu? Nah ini nah, makanya saya kadang-kadang itu, apakah dengan kemajuan zaman yang sebenarnya syariat yang dilaksanakan itu sebenarnya orang yang melaksanakan itu juga masih bingung? Apakah dengan kebenaran yang sudah disampaikan melalui kitab, melalui apa saja yang menjadi pedoman itu membingungkan? Makanya pertanyaannya, apakah sekarang orang Islam itu bingung atau memang membingungkan dengan ajarannya itu sendiri? Padahal kalau sekarang itu, kalau bahasa Arabnya, bulan ini bulan Dzulhijjah. Dzulhijjah. Kalau orang Jawa itu besar. Apakah besar dengan Dzulhijjah itu sama? Jawabannya tidak sama. Gitu loh. Karena yang mempunyai bulan besar adalah orang Nusantara, terutama orang-orang Jawa. Lah yang melaksanakan ritual penyembelihan kurban di bulan Dzulhijjah ini orang-orang Jawa yang percaya dengan bulan besar. Gitu loh. Maka apakah pernah tanya kenapa bulan Dzulhijjah ini di Jawa, di Nusantara dinamai bulan besar? Terus apakah pernah tanya apa toh arti dari bulan besar? Karena besar artinya bukan bahasa Jawa itu gede, bukan. Apa, Pak? Besar itu dari kata wujolo. Wujolo itu artinya kelengkapan dalam diri kita. Ya. Yang sering dibicarakan tentang babakan Nowo Songo. Ya.
Tapi sebenarnya dalam tubuh manusia ada babakan nawa rolas. Maka kenapa hari ini, bulan ini dinamakan bulan besar? Sebenarnya bulan yang ke-12. Gitu loh. Lah artinya dinamakan Wujolo itu suwung atau kosong. Jadi bagi orang-orang Jawa sebenarnya di bulan ini ya inilah puncak dari spirit setiap manusia. Untuk mengosongkan pikirannya, untuk mengosongkan laku, perbuatan, pemikiran. Supaya apa? Supaya kita lebih jernih. Bahwa sebenarnya manusia itu mulai dari kandungan ibu lahir, mulai awal hidup, dan kita akan mengakhiri hidup kita. Dan kita menyongsong kehidupan yang akan datang. Jadi artinya membimbing kita. Dikala kita masih hidup ini, janganlah terlalu mengikuti hawa nafsu. Janganlah hidup ini untuk berbuat yang tidak benar. Janganlah kita itu mempunyai sifat adigang, adigung, adiguno. Itulah maksudnya besar. Artinya di dalam bulan besar adalah bulan sifat welas asih. Untuk semua apapun. Jadi bukan manusia dengan manusia saja, manusia dengan alam, manusia dengan hewan, manusia dengan tumbuh-tumbuhan dan lain sebagainya. Nah, terus di dalam bulan besar ini terus mengadakan pembunuhan massal, hewan yang dibunuh. Maka kalau sudah melakukan itu jangan sekali-kali ngomong bahwa bulan ini bulan besar. Gitu.